Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfaza Pratiwi Karim, NIM 1923045. Baiklah, saya akan membahas materi saya tentang konsep, prinsip, dan karakteristik penilaian portofolio. Penilaian portofolio sebagai suatu penilaian model baru yang diterapkan di Indonesia sejak kurikulum 2004 tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, hal ini memang wajar dan logis, karena selama ini sistem penilaian yang digunakan di madrasah cenderung hanya melihat hasil belajar peserta didik dan mengabaikan proses belajarnya, sehingga nilai akhir yang dilaporkan kepada orang tua dan pihak-pihak terkait hanya menyangkut domain kognitif. Sikap, minat, motivasi, dan keterampilan proses lainnya nyaris tidak pernah disentuh. Nah, portofolio sebagai salah satu bentuk penilaian berbasis kelas mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menutupi kelemahan penilaian yang telah dilakukan selama ini. Nah, oleh sebab itu, penilaian portofolio harus dilakukan secara akurat dan objektif serta mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang dimiliki oleh peserta didik. Pengertian penilaian portofolio. Istilah portofolio pertama kali digunakan oleh kalangan fotografer dan artis. Melalui portofolio, para fotografer dapat memperlihatkan perspektif pekerjaan mereka kepada pelanggan dengan menunjukkan koleksi pekerjaan yang dimilikinya. Nah, secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses. Dalam dunia pendidikan, portofolio dapat digunakan guru untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan kumpulan hasil karya sebagai bukti dari suatu kegiatan pembelajaran. Nah, portofolio juga dapat dipandang sebagai suatu proses sosial pedagogis, yaitu sebagai collection of learning experience yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai. Nah, artinya portofolio bukan hanya berupa benda nyata, melainkan mencakup segala pengalaman batiniah yang terjadi pada diri peserta didik. Portofolio juga dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengumpulkan semua dokumen dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari baik di kelas, di halaman madrasah, atau di luar madrasah. Menurut para ahli, portofolio memiliki beberapa pengertian. Ada yang memandang sebagai benda atau alat, dan ada pula yang memandang sebagai metode, teknik, atau cara. Nah, portofolio sebagai suatu wujud benda fisik atau kumpulan suatu hasil atau bukti dari suatu kegiatan atau bundelan, yakni kumpulan dokumentasi atau hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan dalam suatu bundel. Misalnya, bundelan hasil kerja peserta didik mulai dari tes awal, tugas-tugas, catatan, anekdot, piagam penghargaan, keterangan melaksanakan tugas terstruktur, sampai kepada tes akhir. Nah, portofolio ini merupakan kumpulan karya terpilih dari peserta didik, baik perorangan maupun kelompok. Istilah karya terpilih menunjukkan bahwa tidak semua karya peserta didik dapat dimasukkan ke dalam portofolio tersebut. Nah, karya yang diambil adalah karya yang terbaik, karya yang paling penting dari pekerjaan peserta didik yang bermakna bagi peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, jadi penilaian portofolio berbeda dengan jenis penilaian yang lain. Penilaian portofolio adalah suatu pendekatan atau model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksikan suatu pekerjaan atau tugas atau karya melalui pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik. Nah, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Jadi, penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja peserta didik atau digunakan untuk menilai kinerja. Salah satu keunggulan penilaian portofolio adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih banyak terlibat, dan peserta didik sendiri dapat dengan mudah mengontrol sejauh mana perkembangan kemampuan yang telah diperolehnya. Nah, jadi peserta didik akan mampu melakukan penilaian diri atau self-assessment dan keterampilan menemukan kelebihan dan kekurangannya sendiri, serta kemampuan untuk menggunakan kelebihan tersebut dalam mengatasi kelemahannya
merupakan modal dasar penting dalam proses pembelajaran. Proses terjadinya umpan balik sangat dimungkinkan karena dalam sistem penilaian portofolio, data yang terekam dalam file tidak hanya dikumpulkan saja kemudian selesai, namun akan dianalisis secara kolaboratif dengan melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua. Penilaian data melalui pembicaraan secara periodik dengan orang tua dan peserta didik merupakan progress report yang akurat tentang kemajuan prestasi belajar peserta didik serta perkembangan kepribadiannya. Tujuan dan fungsi penilaian portofolio. Penilaian portofolio dapat digunakan sebagai alat formatif maupun sumatif. Portofolio sebagai alat formatif digunakan untuk memantau kemajuan peserta didik dari hari ke hari dan mendorong peserta didik dalam merefleksi perkembangan mereka sendiri. Portofolio seperti ini difokuskan pada proses perkembangan peserta didik dan digunakan untuk tujuan formatif dan diagnostik. Penilaian portofolio ditujukan juga untuk penilaian sumatif pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Hasil penilaian portofolio sebagai alat sumatif ini dapat digunakan untuk mengisi angka raport peserta didik yang menunjukkan prestasi peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Tujuan penilaian portofolio pada hakikatnya adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Raport merupakan bentuk laporan prestasi peserta didik dalam belajar dalam kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan lampiran dari raport, dengan demikian raport tetap harus dibuat. Fungsi penilaian portofolio. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa portofolio merupakan kumpulan karya peserta didik yang disimpan dalam sebuah file. Namun demikian bukan berarti portofolio hanya merupakan tempat penyimpanan hasil pekerjaan peserta didik, melainkan juga sebagai sumber informasi bagi guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Fungsi penilaian portofolio dapat kita lihat dari berbagai segi, yaitu portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi pembelajaran. Portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Yang ketiga, portofolio sebagai alat penilaian otentik. Yang keempat, portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment. Maksudnya, peserta didik mempunyai kesempatan yang banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip penilaian portofolio. Proses penilaian portofolio menuntut terjadi interaksi multi-arah, yaitu dari guru ke peserta didik, dari peserta didik ke guru, dan antar peserta didik. Prinsip-prinsip penilaian portofolio yaitu: yang pertama, mutual trust atau saling mempercaya. Artinya jangan ada saling mencurigai antara Anda dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Yang kedua, ada confidentiality atau kerahasiaan bersama. Artinya Anda harus menjaga kerahasiaan semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada, baik perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, joint ownership atau milik bersama. Artinya semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada harus menjadi milik bersama antara guru dan peserta didik. Yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Artinya semua dokumen dalam rangka pencapaian standar kompetensi-kompetensi dasar dan indikator harus dapat memuaskan semua pihak, baik guru, orang tua maupun peserta didik. Yang kelima, relevance atau kesesuaian. Artinya dokumen yang ada harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, indikator yang diharapkan. Karakteristik penilaian portofolio. Melalui penilaian portofolio, peserta didik dapat memantau perkembangan kemampuannya secara mandiri, menunjukkan cara belajar dan berbeda antara seorang peserta didik dengan peserta didik lainnya, menunjukkan kualitas hasil pekerjaannya, menunjukkan kelebihan yang mereka miliki, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan memotivasi dirinya untuk lebih giat melakukan kegiatan belajar, memberikan peluang yang besar bagi peserta didik untuk melakukan dialog dengan guru dan orang tua secara intensif tentang kelebihan dan kekurangannya. Baik, itulah pembahasan saya tentang konsep, prinsip, dan karakteristik penilaian portofolio. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.